Dilantik itu 9 Desember 2020, dilantik 26 Februari 2021. 5 April itu Seroja, ya, banjir, angin, ya kita tahu apa hasilnya. Dan syukur puji Tuhan kita bisa melakukan pemulihan itu tidak terlalu lama dan bisa kita atasi. Itu kenapa? Karena bukan hanya karena pemerintah saja, karena ada kerjasama, ya, secara kolektif, kolaborasi, sinergitas antar, ya, semua kelompok kepentingan di dalam. Ada pemerintah, ada dunia usaha, ada masyarakat sipil. Tentu kita bicara masyarakat sipil, ada wali di dalam, ada LSM di dalam, ya, ada berbagai perguruan tinggi di dalam, semua, jika kita bisa lakukan. Pertanyaannya, apakah ada dalam RPJMD yang di bawah kepemimpinan sebagai dokumen kontrak politik dengan masyarakat, kalau kita berbicara tentang lingkungan hidup, ada. Dari visinya saja sudah kelihatan sehat, sejahtera, harmoni dan tertib. Apa yang harmoni itu? Bukan hanya harmoni kita bisa melakukan pertandingan hubungan antara Kristen dan Katolik dan Islam, bukan, tidak. Harmoni terkandung makna di dalamnya bahwa harus ada keseimbangan, keharmonisan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Manusia dan alamnya seperti apa? Manusia dan alamnya itu lingkungan itu. Dan program kita, ya, dalam kita adalah one man country, satu orang satu orang. Kita dimungkinkan terus. Dan tentu kalau adik saya tadi juga menyatakan bahwa apakah ini sudah 100%, saya harus jujur menyatakan belum 100%. Tetapi ada buktinya, ada upaya, ada. Ya, pada saat yang sama, one village, one small forest, artinya satu desa itu satu hutan kecil, satu komunitas juga satu hutan kecil. Ada bukti, ada. Kita menanam. Orang Batak tanam di Batu Kuda, orang Timur juga tanam, orang Ambon tanam. Tapi pada saat yang sama perilaku kita di masyarakat membakar itu, ya, sudah tumbuh, dan tidak tumbuh, ya. Dan juga perilaku kita serampangan, ya. Misalnya kita bisa lihat, ya, sekarang terbakar dari kilo 12 sampai dilewat. Kenapa? Karena mulai dari jalan. Mungkin saja orang rokok dan membuang seterusnya, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, kita terus berupaya untuk bagaimana sesungguhnya lingkungan ini juga bisa menjadi bagian dari komitmen kolektif dari masyarakat keseluruhan. Tentu masyarakat itu terus orang yang tua, yang muda, semua seluruh makhluk hidup kalau masih ada nyawa di kandung badan, ya itulah yang punya kepentingan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita juga tahu bahwa dampak dari lingkungan yang terganggu saat ini, kita tahu krisis terjadi global, bukan hanya di sini, krisis energi, krisis pangan, krisis air, polusi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dampak itu terjadi di bidang ekonomi, terjadi inflasi dan berbagai hal lain. Oleh karena itu, kita hanya terus bekerja terus terang bagi ibu saudara sekalian kalau sudah ada dengan persoalan baru kita mulai. Jadi saya terus terang mendorong terus balik karena dia adik saya dan adik saya, Bu Siong, akan bisa menyapa dia, bukan karena itu, tetapi kita punya nadi yang sama, kita punya panggilan yang sama bahwa sesungguhnya lingkungan ini harus. Komitmen pemerintah bagaimana sesungguhnya menyelamatkan ini Bapak Ibu saudara sekalian, ya, terus terang, ya, di bawah kepemimpinan kami juga Bapak Ibu. Tidak hanya harap pemerintah untuk menghadirkan itu. Di lingkungan hidup ini tidak ada dalam BPA untuk bagaimana menyiapkan anakan itu. Sekarang anakan itu ada 70.000 sekarang ada di dinas lingkungan hidup. Diambil gratis oleh masyarakat. Ya. Siapa saja boleh ambil. Macam-macam itu. Ya. Tanaman-tanaman mempanjang produktif, buah-buahan dan lain-lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk kita punya komitmen yang sama untuk itu. Berkaitan juga dengan tadi yang disampaikan oleh adik saya
persoalan kita hari ini adalah bahwa sampah. Memang pemerintah sampah menjadi bagian dari persoalan serius kita, apalagi sampah plastik. Saya terus terang saja, ya kebetulan juga kalau saya sering jalan kaki, saya melihat itu bukan hanya sekedar jalan, ya. Kadang-kadang saya harus sampai di PI, putar di kampung bukit, arah ke barat ke sana, untuk saya memastikan bahwa sampah itu ada tidak di sekitar kota ini. Dan kalau itu pasti saya langsung hubungi kepada dinas lingkungan hidup. Tolong secepatnya untuk bagaimana. Sebenarnya komitmen pemerintah sudah ada juga sebenarnya untuk pengolahan sampah daur ulang. Di sini sudah ada, ya. Dan cuma memang ya itulah, perlu untuk dia punya tarikan nafas harus sama semua. Di pemerintah harus tarikan nafas sama semua, di masyarakat juga tarikan nafas harus sama semua. Butuh, oleh karena itu wali itu harus ada terus untuk gaul, LSM ada terus, kasih tahu terus, ingatkan terus. Oleh karena itu, komitmen pemerintah untuk menyelamatkan lingkungan di kita tahu sekarang semangat orang untuk investasi, butuh tanah, butuh apa dan lain sebagainya. Di bawah kepemimpinan saya, terus terang, ya, saya harus pastikan akses masyarakat terhadap tanah itu harus ada. Contoh, saya harus menghadirkan tanah untuk range 1.250 hektar di Mogo bersama. Ya. Itu untuk apa? Untuk kita pastikan bahwa masyarakat bisa memelihara hewan nanti untuk menjadi lahan abadi di Indonesia, ya, untuk menjadi lahan abadi. Lahan abadi itu apa? Untuk bagaimana masyarakat bisa mengakses sumber daya yang ada. Dengan adanya range tersebut, datang bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan breeding untuk ternak, dan ternak itu nanti yang dikembangkan dibagi lagi kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya terus terang sampaikan kepada kita bahwa marilah kita kerja bersama untuk bagaimana sesungguhnya persoalan-persoalan yang tidak tertib pada sampah plastik itu, kebangkutan, ya, pemburuan liar, berburu secara liar itu tidak kita lakukan, itu menjadi komitmen kita. Pemerintah bekerjasama dengan PKK ada yang namanya juta sampah seperti ini. Mungkin bisa diakses di PKK. Kami di rumah jabatan itu sekarang ada memang juta sampah. Kami kumpulkan itu. Sampah-sampah plastik kumpulkan, taruh di karung. Nanti pada hari tertentu datang itu juta sampah untuk ambil. Yang pemulung itu yang datang. Kita juga berharap sebenarnya itu direplikasi juga di rumah-rumah masyarakat atau di RT masing-masing, sehingga dengannya duta saya pemulung itu dia tidak percaya, dia datang sudah ambil di setiap rumah. Dan itu sudah dilakukan di rumah jabatan sekarang, rumah jabatan bupati dan sekda sudah dilakukan itu saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, tentu kita berharap bahwa ya upaya-upaya yang dilakukan ini tentu bisa direplikasi, bisa dilakukan juga di komunitas-komunitas yang lain. Kita juga tahu Bapak Ibu saudara sekalian, akibat dari lingkungan ini juga krisis pangan. Ya tentunya bagian dari upaya kita menyelamatkan lingkungan tidak saja tentu lingkungan dalam arti yang kita lihat bahwa pohon itu harus ada dan seterusnya, tetapi yang membumi, yang langsung misalnya contoh ketika terjadi krisis air ya, di daerah-daerah tertentu, kebijakan pemerintah itu nyambung dengan antisipasi. Kita sekarang pula pendekatannya untuk memberikan alsitan ini, alat pertanian ini, alat mesin pertanian ini tidak lagi langsung ke kelompok, tetapi sistem brigade. Kumpul di sana, nanti masyarakat yang butuh itu kasih tahu, kita sampai. Contoh konkretnya itu, hampir 70 hektar itu yang kekurangan air di Bengkulu, ya, padi, ya. Kalau kita tidak intervensi dengan 10 pompa selesai. Ternyata kita intervensi dengan pompa dengan sistem brigade itu bisa. Dan mereka sekarang meminta tambah lagi pompa dan kita siapkan lagi untuk tambah dari El Nino ini. Artinya apa waktu itu saudara sekalian? Tentunya ini ada kesadaran masyarakat untuk tetap bertahan di dalam El Nino. Ada
itu kebijakan pemerintah yang mengantisipasi dia berkolaborasi menghasilkan seperti itu. Minimal ya, kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50 hektar ya, yang sudah panen itu ekuivalen 4 hektar itu 4 kali 50 200 ton itu bisa terbantu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga tahu dampak dari lingkungan ini. Kita tahu belalang ya, belalang itu akibat dari bagaimana perusahaan lingkungan ini ya, burung perancangan predator itu ditangkap, dijual ya. Makanya saya sudah mengeluarkan instruksi bupati untuk tidak boleh pakai senapan angin dan tidak boleh lagi menangkap burung perancangan. Kita minta di Kapolres, minta dan minta ke Polsek ya, dan Rabi kita bagi instruksi itu, dan itu sudah dilakukan ya. Tidak boleh kita tangkap burung perancangan. Itu harus ribuan, ratusan ribu burung perancangan ditangkap dan dikasih pulau ya. Ya. Bakar padang, ini yang hasilnya sekarang. Predator ulat yang harus memakan telur dari belalang tidak lagi. Oleh karena itu meledak. Dan syukur puji Tuhan kita kebijakan meliburkan 1 hari penuh yang melibatkan semua unsur LSM dan seterusnya. Hasil penelitian dari UGM itu tingkat kebersihan 90%. Jadi sekarang kita bisa melihat belalang yang menurun secara signifikan. Kita mampu menangkap 31 ton 480 kg.